Salam 2026, tahun keajaiban, tahun berjalan dengan Roh Kudus. Saudara, sekali lagi kita sudah mengenal Tuhan dengan sangat baik dalam bentuk Yeshua HaMasiah. Kita seringkali berkata Bapa dan kita mengenal Bapa. Tapi banyak orang yang tidak mengenal Roh Kudus. Dia adalah penolong, dia adalah guru, dia adalah yang mau berjalan dengan kuasa yang ajaib. Roh Kuduslah yang hari itu menyambar rasul-rasul. Dan tiba-tiba mereka berbahasa berbeda satu dengan yang lain. Satu berbahasa Arab, satu berbahasa Iran, satu berbahasa Persia. Dan mereka semua berkhotbah di saat yang sama. Saudara, Roh Kuduslah yang menyambar Paulus. Saudara, dan dia rebah. Dan sejak hari itu dia menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Roh Kuduslah, saudara, yang menyambar orang-orang Romawi. Tiba-tiba di dalam sebuah pesta makan, keluarga Cornelius dan teman-teman semua berbahasa roh. Roh Kudus selalu punya fenomena yang tidak terduga, yang ajaib, yang dahsyat, yang tidak pernah saudara kita sadari. Mari kita baca sebuah ayat. Di dalam 2 Korintus 1 ayat 20-22, terjemahan The Message. Apapun yang telah Allah janjikan adalah ya di dalam Yesus. Di dalam Yesus yang kita doakan, khotbahkan, cuma ada amin. Saudara, dan kata amin artinya banyak, genap, tuntas, semua akan diberesin. Ya Allah, kita bersama-sama terbukti dipanggil untuk tujuan yang mulia. Ingat, semua yang diberikan bukan untuk kita santai, bukan untuk kita bersenang-senang, untuk kita saudara ya berbuat dosa bahkan, tetapi untuk memuliakan Tuhan. Saudara dapat mobil bukan untuk jalan-jalan aja, walaupun itu juga boleh, tapi untuk bawa teman-teman ke gereja. Saudara mungkin dapat HP bukan untuk terus nonton saudara atau sosial media, tapi itu untuk menyebarkan berita kebenaran. Saudara mungkin dapat kesempatan pekerjaan yang bagus, bukan hanya untuk saudara dipromosi, tapi untuk di situ saudara menjadi penginjil dan jadi berkat. Nah, kita teruskan. Allah meneguhkan kita, menjadikan kita menerima semua. Ya, dia mau kita menerima semua melalui rohnya. Ingat sekali lagi, melalui rohnya kita dimeteraikan dengan janji yang kekal, awal yang pasti dia selesaikan. Saudara, ada 3 zaman di dalam Alkitab. Yang pertama adalah zaman Allah Bapa. Saudara, dan zaman Allah Bapa adalah zaman di mana Tuhan dengan sangat dahsyat menatakan dirinya, membelah lautan, menurunkan api, saudara, membuat tanah terbelah, semua yang spektakuler. Dan masuklah kita ke 2000 tahun yang kedua, dari persiapan nubuatan Yesus sampai lahirnya Yesus. Saudara, dan ini adalah Allah dalam sisi yang berbeda, yang sangat mengasihi, yang mengorbankan dirinya di atas kayu salib, yang menjadi manusia, yang sadar, tahu betapa kita lemah, dan dia selalu mengampuni kita. Tapi kita seringkali lupa untuk menyelesaikan semua gambaran dan the great plan dari Tuhan. Ada tahun terakhir, yaitu tahun bersama Roh Kudus. Inilah Roh Kudus yang membuat satu Azusa melihat api yang tidak membakar. Api itu menyala. Dan setiap orang yang melihatnya berbahasa yang baru, nangis dan mengalami pertobatan. Roh yang sama yang membuat hari itu satu Hawaii, saudara. Semua mengenal Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang tidak bertemu dengan Tuhan. Ini roh yang sama. Yang orang lain semua lihat kaget. Di atas kepala orang-orang
ada lidah-lidah api. Saudara, dan roh ini sedang mau bekerja di antara kita. Roh yang dahsyat, Roh Kudus ini sedang mau memanifestasikan. Dan dia butuh orang-orang yang mau berkata ya. Dia butuh orang-orang yang berkata, Tuhan, jadikan aku pilihanmu. Jadikan aku alatmu. Jadikan aku saluran. Supaya itu terus dan terus, saudara, ya, kelihatan, berkembang, memuliakan Tuhan lewat hidup kita. Saudara, pada waktu awal tahun, saya melihat Roh Kudus datang dalam bentuk air terjun yang sangat besar. Lebih besar dari air terjun Niagara. Saudara, dan hari itu Roh Kudus berkata, siapa yang mau menampung passionku? Siapa yang mau menampung impianku? Siapa yang mau menyalurkan gelombangku? Saudara, dan saya lihat ada banyak orang datang. Tapi maaf kata membawa gelas. Dan gelas itu bahkan tidak bisa penuh. Kenapa? Roh Kudus terlalu keras. Setiap air yang masuk nyiprat keluar. Ada yang bawa ember juga sama. Bahkan ada yang membawa, saudara, ya, kolam kecil. Dan itu pun tidak bisa penuh. Kenapa? Terlalu derasnya. Dan banyak yang tidak siap. Bahkan banyak, maaf kata, bejana yang pecah. Ketika Roh Kudus dengan sangat dahsyat bermanifestasi. Saudara berkata, Bu, di Alkitab siapa yang pecah? Karena Roh Kudus bermanifestasi. Simson, Saul. Saudara, Roh Kudus bermanifestasi dalam hidup Saul. Alkitab berkata, kemanapun dia pergi, dia membuat kemenangan besar. Saudara, Saul menjadi raja yang diagungkan dari seorang yang sangat minder. Tapi tiba-tiba hatinya berubah. Kantong wadah itu pecah. Menjadi hati pemarah, hati bersaing, hati yang takut kehilangan tahta. Dan dia bahkan mengambil tombak, melemparkan kepada Daud. Karena dia takut Daud menjadi raja. Pecah. Ketika Roh Kudus mulai memberkatinya. Saudara, yang kedua adalah Simson. Simson dikatakan dengan sangat jelas. Setiap kali Roh Kudus hinggap, maka dia menjadi sangat kuat. Maka singa dicapik-capik. Saudara, maka dia menangkap serigala diikat. Dan ekornya sudah dikasih obor. Dan membakarlah semua. Saudara, ladang Filistin. Tapi yang besar, yang dahsyat itu tidak bisa ditampung oleh Simson. Dan dia mulai mencari perempuan. Dia mulai bermain-main dengan kekuatannya. Dia mabok. Saudara, bahkan ujungnya dia mengatakan rahasia kekuatan perjanjian. Bukan rambutnya yang sakti, tapi itu adalah kekuatan perjanjian. Selama rambutnya tidak dipotong, perjanjian Tuhan tetap ada. Dan hari itu Delila menggundulnya. Dan dia menjadi budak. Saudara, saya lihat hamba-hamba Tuhan yang jatuh karena berkat. Saya melihat hamba-hamba yang Tuhan yang setelah diurapi, dia berpikir dia jadi Tuhan. Dan dia mulai, saudara, memakai semuanya untuk dirinya. Dan itu adalah bejana yang pecah. Dan hari ini Roh Kudus berkata, bolehkah tahun ini aku mendapatkan saluran-saluran yang murni, yang besar, yang bisa menyalurkan dengan dahsyat apa yang Roh Kudus mau. Ayatnya berkata, melalui rohnya kita dimeteraikan untuk menerima janji. Biarkan rohnya mengajar, biarkan rohnya mendidik, biarkan rohnya membimbing kita. Dengarkan rohnya.
Ketika pagi hari rohnya minta kita berlutut dan berdoa. Ketika malam hari rohnya meminta kita bertobat. Ketika kita mulai sombong rohnya menempelak kita. Biarkan rohnya bekerja. Maka kita akan menerima semua janji Allah. Karena cuma ada amin di dalam janji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.